Gubernur Bobi Nasution menetapkan seluruh wilayah Sumatera Utara dalam status tanggap darurat bencana. Keputusan ini diambil lantaran terjadi banjir bandang, longsor, dan beberapa bencana lainnya yang berdampak luas hingga menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data Polda Sumut per 27 November, terdapat 12 kabupaten atau kota yang terdampak bencana ini. Tercatat 221 kejadian meliputi tanah longsor, banjir bandang, pohon tumbang, dan puting beliung. Bobi Nasution menjelaskan penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan selama 14 hari yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur Sumut. Status ini berlaku mulai 27 November hingga 10 Desember 2025 mendatang. Melalui surat keputusan ini, Gubernur menugaskan instansi dan pemerintah daerah terkait untuk segera mengambil langkah tegas penanganan bencana. Langkah tersebut ditujukan untuk menangani banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi secara cepat dan terkoordinasi. Tujuannya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah menekankan pentingnya tindakan ini untuk menolong warga yang terdampak. SK Gubernur juga diharapkan mencegah bertambahnya korban jiwa di wilayah yang terdampak bencana. Semua instansi diminta aktif melakukan koordinasi penanggulangan bencana yang terjadi di Sumatera Utara. Dengan status tanggap darurat ini, pemerintah siap menyalurkan bantuan dan melakukan mitigasi risiko. Lantas, keputusan ini menegaskan komitmen Pemprov Sumatera Utara untuk keselamatan warga di tengah bencana yang terjadi. Ngon ke rumah cerita apa? Nak rumahnya pada baru macam rata lung roh. Kedai kurung berduka apa? Kedai kurung berduka apa? Lewat. Motor lewat. Nyoh lewat. Kami itu. Kedai kurung. Kedai kurung berduka. Macam kali ya. Anggota DPR RI Nasir Jamil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Keputusan ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama korban yang kini berada dalam kondisi semakin parah. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengiriman bantuan dalam skala besar melalui pesawat yang diterbangkan ke wilayah yang terdampak bencana. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Reza Deni. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Angga, Tribuner semuanya, selamat sore. Benar sekali bahwa anggota DPR RI dari Dapil Aceh dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil itu telah menyatakan dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, diantaranya itu ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara hingga di Sumatera Barat, begitu banjir besar dari sejak berhari-hari dan banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Nasir beralasan bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini menyebabkan banyak keluarga yang terjebak, akses darat terputus dan distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak. Dia menilai bahwa penanganan bencana akan terhambat apabila pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Belum lagi putusnya jalur darat di sejumlah wilayah ini mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok yang memperparah kondisi warga yang mengungsi dan tidak dapat dijangkau secara cepat
dan oleh bantuan daerah. Adapun dia menekankan kondisi banjir kali ini telah memenuhi indikator yang diatur dalam regulasi kebencanaan Indonesia. Baik rekan Reza, seberapa mendesaknya kondisi di lapangan sehingga DPR menilai pemerintah pusat harus segera turun tangan melalui penetapan status tanggap darurat nasional? Baik, Anggra, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada memang regulasi yang sudah memenuhi indikator dari bencana yang ada di Pulau Sumatera ini yang memenuhi bencana nasional. Itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Dan penetapan bencana nasional dapat dilakukan apabila terdapat korban dalam jumlah yang besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas, lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, serta menurunnya kemampuan daerah dalam menangani bencana. Ia khawatir jika tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, jumlah korban akan terus bertambah, dan dia yakin, Nasir Jamil yakin bahwa Presiden Prabowo tidak akan ragu mengambil langkah respons dari bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera ini. Gitu, Angga. Baik rekan Reza, meskipun belum menetapkan status tanggap bencana atau bencana nasional, Presiden Prabowo sudah mengirimkan 4 pesawat pengangkut bantuan ke wilayah Sumatera. Seperti apa informasinya? Ya, dari informasi yang kami terima, terutama dari rekan-rekan media yang memang standby di Istana Kepresidenan, pada Jumat pagi ini, Presiden Prabowo mengirimkan bantuan penanganan banjir dan longsor itu sejak hari pertama bencana, dan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan. Adapun informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan bantuan tersebut dikirimkan dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 7.30 dengan menggunakan 4 pesawat, itu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Dan keempat pesawat tersebut itu akan langsung menuju lokasi terdampak, diantaranya ke Padang, kemudian ada ke Tapanuli, dan lalu ada ke Banda Aceh dan Lok Sumawe di Aceh Utara. Dan dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal bencana telah memberikan arahan tegas kepada jajaran menterinya untuk mengirimkan bantuan tanpa jeda sekalipun. Kira-kira itu yang dapat disampaikan, Anggra. Baik rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pagi rekan-rekan semua, izin Pak Menko. Jadi pagi ini sekitar pukul 7:30 pagi telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Dan beberapa hari lalu sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana dari sisi pesawat TNI, kemudian hingga dengan pesawat maskapai sipil untuk mengangkut semua kebutuhan yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Jadi kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga, termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan, yaitu
tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian jet set, alat bantu listrik, kemudian juga yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar sinyal komunikasi bisa dimulai kembali, kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan. Jadi itu saja saya rasa. Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam, terdetail mengenai lokasi tersebut sampai ke dalam. Itu saja. Nanti selanjutnya detailnya akan dijelaskan oleh Pak Menko PMK. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak, dibantu TNI Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Jadi tim PU juga bergerak karena beberapa lokasi titik itu putus, ya, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun dan lain-lain, itu juga sudah bergerak. Jadi kami fokus pada tanggap darurat. Sudah berhari-hari dilakukan, tapi Bapak Presiden tadi malam perintah kami semalaman ini dikoordinasi Pak Seskap untuk menyiapkan semua ini. Jadi teman-teman sekalian, kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.